pagi yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dina SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Makassar. Unit kerja SDK 006 Saluloto. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran inovasi untuk memenuhi salah satu persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan pada materi IPA dengan topik sistem ekspresi pada manusia pada kelas 7 SMPS Salumadalle, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dengan nomor peserta 201 503 632 267. Ya, 1, 2. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, baik. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih sudah memimpin kita di dalam doa. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kita semua. Yang hadir hari ini ada berapa orang? Semua hadir semua. Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya Ibu Guru akan mengecek kerapiannya. Ya. Masih ada sampah di bawah. Bagaimana dengan kesiapannya? Alat tulisnya sudah disediakan? Ya, baik. Ya. Hari ini Ibu Guru akan melakukan praktek kegiatan pembelajaran inovasi dengan materi sistem ekspresi pada manusia. Sebelumnya sudah ada yang belajar sistem ekspresi? Iya. Ya, jadi pelajaran yang kemarin yang sudah kita lakukan yaitu mempelajari sistem ekspresi pada manusia, yaitu organ-organ sebagai proses pembentuk urin di dalam ginjal. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui demonstrasi peserta didik mampu menjelaskan struktur ginjal kaitannya dengan proses pembentukan urin dengan benar. Jadi sebentar kita akan melakukan pengidentifikasian atau pengelompokan tentang proses-proses pembentukan urin di dalam ginjal. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui demonstrasi, peserta didik mampu menganalisis organ-organ yang berperan dalam proses pembentukan urin di dalam tubuh dengan teliti. Ya, jadi sebentar kamu akan mampu menganalisis organ-organ yang berperan sebagai proses pembentukan urin di dalam ginjal. Tujuan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis mekanisme pembentukan urin pada manusia dengan teliti. Ya, sebentar kita akan mendiskusikan ya secara berkelompok bagaimana model-model pembentukan urin di dalam ginjal. Ya. Kemudian tujuan yang kelima adalah melalui kegiatan presentase, peserta didik mampu menyajikan model pembentukan urin pada manusia dengan benar. Ya, jadi melalui kerja kelompoknya nanti, ya, di dalam praktikumnya kita akan mempresentasikan apa yang kita sudah lakukan, ya, mulai
mulai dari proses pembentukan skema pembentukan urin. Itu kita akan presentasikan di masing-masing kelompok. Ya, sudah paham? Ya, oke, baik. Sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD masing-masing kelompok. Ya, di dalam lembar LKPD tersedia gambar alat peraga proses pembentukan urin di dalam ginjal. Ya. Seperti kita ketahui bahwa proses pembentukan urin di dalam ginjal ini terbagi atas 3 tahapan. Ya. Yang pertama adalah proses filtrasi, ya, atau penyaringan. Yang kedua adalah proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Kemudian yang ketiga adalah proses augmentasi atau pembuangan sisa-sisa zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi di dalam tubuh kita. Ya, coba kamu amati gambar pada LKPD kalian. Punya 5 menit. Jadi amati gambarnya bagaimana proses pembentukannya. Ya, waktunya sudah selesai. Ya, masing-masing kelompok akan berinteraksi dengan kelompok lain. Dengan melemparkan suatu pertanyaan ke kelompok lain dan kelompok lain akan memberikan jawaban. Ya. Jadi satu dari perwakilan tiap kelompok akan memberikan pertanyaan, kemudian satu dari kelompok lain akan memberikan jawaban. Ya. Mulai dari kelompok 1. Bagus. Ya. Kelompok di sini. Ya, makasih banyak. Ya. Jadi, terima kasih sudah melakukan interaksi antar kelompok ya dengan memberikan jawaban yang tepat dan memberikan pertanyaan yang baik. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan proses pembentukan urin. Ya, jadi masing-masing kelompok ya akan mempraktekkan ya bagaimana jalur-jalur pembuatan urin di dalam ginjal. Ya. Sebentar kita akan ambil alat peraganya. Ya. Yang pertama-tama kita siapkan adalah alat dan bahan yang kita
8 gabus, selang bening kurang lebih 2 meter, 2 buah botol bekas, lem, lakban, gunting, Fanta sebagai tiruan darah. Mana tadi? Mana? Dari mana tadi Anda? Ya, satu yang bukan. Ya, satu yang gunting-gunting lakban. Ya.
ini skemanya. Nah, selanjutnya kertas yang sudah diberi nama gunting. Sini. Masih sama itu sejajar itu. Masih sama pekerjaannya. Nah, di sini juga. Karena sengkok itu. Satu lagi di sini. Oh, ada tempatnya. Ya, kayak kok. Tampilkan itu hasilnya. Ya, seperti ini hasilnya. Nah, itu skemanya ya. Selanjutnya kita akan ambil 2 buah botol bekas tadi. Nah, dalam gunting 10. Malay. Patanakannya na bulan tutup lah. Ya, pasangkan. Putar-putar sampai kuat. Selanjutnya ambil botol ini, pasang di kantong kering. Ya, oke. Selanjutnya ambil ini tulisan, baru tempelkan di masing-masing tahapannya. Saya mau lihat bagaimana hasilnya.
Tiga lima. Sudah selesai semua? Ya, sekarang tahapan terakhir. Kamu buka ini ya. Giliran makanan cepat. Bunga cepat. Semua maju, jangan hanya satu orang. Ya, waktunya sudah selesai ya. Ya, sekarang masing-masing kelompok membawa hasil karyanya untuk kita peragakan di depan. Sekarang air sebagai tiruan darah ini kita masukkan di dalam sini melalui botol yang sudah kamu potong tadi, yang kamu sudah rangkai. Nah, coba kamu tes. Nah, ini.
filtrasi. Proses filtrasi itu adalah tahapan yang pertama. Kemudian terproses di sini disebut glomerulus. Kemudian melalui glomerulus ini maka darah akan mengalir masuk ke dalam proses reabsorpsi atau penyerapan kembali, kemudian masuk melalui lengkung Henle. Setelah melalui lengkung Henle, darah akan masuk ke dalam tahap proses augmentasi yang disebut dengan tubulus contractus distal. Di sini adalah pembuangan sisa-sisa zat yang sudah tidak terpakai lagi di dalam tubuh. Kemudian darah akan masuk melalui tubulus collectivus, masuk di dalam kandung kemih atau penyimpanan, maka disinilah terjadi urin semuanya. Seperti inilah tugas dari kelompok A. Yang berikut. Sekarang kelompok B akan melakukan hasilnya. Kita sudah melihat bagaimana proses darah mengalir dari proses pertama ke proses kedua sampai ke proses ketiga, ya. Coba kita perhatikan darah yang kita masukkan di dalam corong ini dan kita sudah rangkai masuk di dalam proses filtrasi, kemudian menghasilkan glomerulus dan terjadi lagi yang disebut dengan urin. Kemudian darah yang akan masuk ke dalam proses reabsorpsi atau penyerapan kembali, kemudian turun melalui lengkung Henle. Terjadilah di sini namanya urin apa? Urin. Kemudian darah akan masuk melalui tahapan proses augmentasi melalui dengan tubulus contractus distal, kemudian turun melewati tubulus collectivus, masuk di dalam kandung kemih atau penampungan, maka terjadilah urin. Seperti inilah tugas dari kelompok D. Sekarang di dalam lembar LKPD itu terdapat postes. Ya, coba dibuka itu lembar LKPD-nya. Lembar LKPD-nya coba dibuka. Ya, di situ ada postes yang kamu akan selesaikan. Waktunya 5 menit. Ya, waktunya sudah selesai. Sekarang apa yang kita sudah pelajari hari ini dan apa yang kita ketahui dari materi hari ini? Siapa bisa menjawab?
akan pembentukan urin di dalam ginjal. Ya, jadi proses pembentukan yang terdiri dari 3 ini, yang pertama adalah proses filtrasi, dan yang kedua adalah proses reabsorpsi, dan yang ketiga adalah proses augmentasi. Iya. Jadi demikianlah materi kita hari ini, dan kita akan menutup perjumpaan kita hari ini dengan doa. Terima kasih sudah menyusul kita dalam doa. Selanjutnya kita dipimpin oleh ketua kelas. Ya, 1, 2. Iya, terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat di hari-hari yang akan datang. Selamat siang.